Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kita ucapkan atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di mushola Nurul Ikhlas yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita ajarkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kita mengaji sampai kita main FC, dari zaman kita baca Yasin dan sampai zaman kita main jago main tunsir, dari zaman kita makan kurma dan sekarang kita makan dari waki walima, dari zaman kita naik onta dan sekarang kita naik mobil Toyota, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kalimat saya akan masuk ke judul khutbah saya yang berjudul doa. Doa bukan sekadar hanya tempat meminta, tapi juga bagaimana cara kita berhamba. Yang pertama, doa itu adalah inti dari ibadah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Al-du'a'u mahmud ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Kenapa disebut inti? Karena kita sedang menyatakan sesuatu dengan jujur. Yaitu yang pertama, kita menyatakan bahwa kita itu adalah hamba yang lemah dan yang dibutuhkan pertolongan. Yang kedua, kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Poin kedua, doa adalah senjata. Salam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang beriman. Jika kita mempunyai masalah besar, janganlah kita meminta dengan, "Ya Allah, saya memiliki masalah yang besar," tapi kita meminta dengan cara, "Wahai masalahku, aku memiliki Allah yang Maha Besar." Tidak mengubah takdir kecuali doa, dan juga tidak ada yang bisa menggunakan hati manusia kecuali Sang Pencipta. Baiklah, saya akan memberikan sebuah cerita. Jadi pada suatu hari ada seseorang ateis yang dia ingin berlayar ke sebuah laut. Kemudian dia pun pergi dengan kapalnya. Setelah sampai di tengah laut, dia pun menabrak kapalnya pun hancur. Lalu dia pun ingin membuktikan bahwa Tuhan itu nyata. Lalu kemudian dia pun berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Beberapa menit setelah itu datang sebuah kapal yang ingin menawarkan pertolongan. Lalu dia pun berkata, "Saya tidak ingin bantuanmu, saya ingin bantuan Tuhan," dengan lantang. Terus kapal itu pun pergi. Terus dia pun berdoa kembali kepada Tuhan. Lalu datang lagi sebuah kapal yang ingin memberikan pertolongan. Lalu dia pun menolak kembali lagi. Dan 3 kali. Beberapa hari setelah itu dia pun meninggal karena kelaparan. Hikmah yang kita dapat dari cerita itu, berdoa tanpa usaha sama saja dengan nol. Allah telah memberikan kita bantuan dengan perantara, tapi kita malah menolaknya. Terus ada satu tips terakhir, doakan juga orang lain secara diam-diam, karena saat kita mendoakan orang lain, malaikat akan berkata amin. Dan bagimu juga hal yang sama. Sebelum saya tutup kultum saya akan berpantun. Pai ka pasar membeli tungke, panjuannya tete, tidak bertunggannya singke, tapi kegiatannya adalah mengete. Tidak dua panjang saya itu yang pai ke Kamboja, jika sebanda membeli makan, dan diketek kalau beraja, jika ada salah tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.